לו קולון, פגיעה ישירה. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya jika serangan yang selama ini Anda ciptakan untuk orang lain tiba-tiba kembali menghantam pintu rumah Anda sendiri? Kita semua tahu gambarannya. Kita hafal betul potongan-potongan video dari Gaza. Gedung-gedung tinggi yang runtuh dalam sekejap, debu di mana-mana. Anak-anak yang berlari membawa botol air minum karena sumber kehidupan mereka telah diputus. Lalu sirene dan tubuh-tubuh kecil yang terbujur kaku di balik dinginnya udara malam. Dunia menyebutnya konflik, sebagian besar media menyebutnya pembelaan diri. Namun, pada Maret 2026 ini, ada keadilan ironis yang berlangsung di langit Tel Aviv. Sebuah pola yang selama 15 tahun terakhir hanya kita saksikan di Gaza, kini untuk pertama kalinya dalam skala masif, serangan tanpa henti itu juga menghantam jantung Israel. Ini bukan hanya perang, ini adalah titik balik yang menjadi nyata. Karena untuk pertama kalinya, Iran tidak hanya berbicara tentang perlawanan, tetapi secara fisik membuat Israel merasakan apa artinya hidup tanpa satu menit pun rasa aman. Dan percayalah, apa yang Anda lihat di berita utama selama 13 hari terakhir hanyalah permulaan dari babak baru sejarah kawasan ini. Video ini bertujuan memberikan analisis geopolitik dan konteks sejarah mengenai konflik di Timur Tengah. Konten ini tidak mendukung kekerasan terhadap pihak manapun dan hanya bertujuan untuk tujuan edukasi dan diskusi. Bayangkan ini, Kamis dini hari 12 Maret 2026. Di jalan-jalan utama Yerusalem, tidak ada suara musik dari kafe, tidak ada lalu lalang mobil, yang ada hanya suara lolongan sirene yang meraung-raung menusuk tulang. Jutaan warga Israel yang selama ini merasa aman di balik tembok pemisah dan sistem Iron Dome, tiba-tiba harus berlari menuruni tangga beton menuju bunker. Seorang ibu muda di Tel Aviv, namanya mungkin Sarah. Ia menggendong anaknya yang berusia 3 tahun sambil menutup mulut anak itu agar tidak menangis. Getarannya terasa dari tanah. Rudal-rudal Iran menghantam di sekitar lingkungan pemukiman. Di utara, di kota kecil Biina, sebuah roket tidak hanya mencemari langit, tetapi menghantam langsung atap rumah warga. 2 orang mengalami luka-luka, dan rumah itu hangus tak tersisa. Magen David Adom, layanan darurat Israel, kewalahan. Bukan hanya karena jumlah korban luka fisik yang mencapai lebih dari 2.500 orang dalam 2 minggu, tetapi juga karena mereka harus merawat puluhan warga yang mengalami serangan kecemasan akut. Trauma yang selama ini hanya menjadi langganan anak-anak di Gaza, kini menjadi makan malam rutin bagi warga di Negev dan Galilea. Coba rasakan ironinya. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, tegas menyatakan operasi akan berlanjut tanpa batas waktu. Tetapi di saat yang sama, sistem kesehatan Israel berada di bawah tekanan luar biasa. WHO menyebutnya immense strain. 10 pasien dalam kondisi kritis masih dirawat. Namun, apakah media barat menyebut ini sebagai krisis kemanusiaan, atau mereka masih nyaman menyebutnya sebagai eskalasi defensif? Mari kita masuk ke ranah militer. Seringkali kita mendengar pertanyaan, mengapa Iran baru bertindak sekarang? Jawabannya terletak pada strategi poros perlawanan yang selama ini dibangun Tehran. Ini bukan tentang aksi bunuh diri. Ini tentang perang proksi yang berubah menjadi perang asimetris total. Selama bertahun-tahun, Israel dengan leluasa membombardir Gaza, menghancurkan infrastruktur dan menutup perbatasan Rafah. Tapi kali ini ketika mereka berpikir dunia sedang sibuk menonton Gaza, Iran justru membuka payung api dari 2 arah sekaligus. Dalam 48 jam terakhir, dunia menyaksikan koordinasi sempurna antara Tehran dan Hizbullah. Ketika Hizbullah meluncurkan hujan roket dari Lebanon Utara untuk membutakan sistem pertahanan Israel, Iran mengirimkan rudal balistik gelombang kedua yang lebih berat dari kedalaman wilayahnya sendiri. Hasilnya, kebakaran di pinggiran kota-kota besar Israel, evakuasi massal di Haifa, dan yang paling penting, runtuhnya mitos Iron Dome tidak terkalahkan. Ya, sistem itu bekerja, tetapi tidak ada sistem pertahanan yang dirancang untuk bertahan terhadap serangan konstan yang tidak pernah berhenti. Ini bukan satu gelombang, ini adalah aliran konstan. Israel memang membalas. Mereka menyerbu Tehran dan Beirut.
Duta Besar Iran untuk Rusia, Kazim Jalali menyebut serangan itu sebagai upaya untuk mengubah Iran menjadi Gaza lain, tetapi ia tertawa saat mengatakannya. Sebuah tawa sinis yang mewakili logika perang. Bagaimana mungkin negara seluas 1,6 juta kilometer persegi dengan penduduk 85 juta jiwa bisa digazakan? Apakah Amerika dan Israel berpikir jika menjatuhkan bom di satu sekolah dasar di Tehran akan melumpuhkan pemerintahan yang telah bertahan 40 tahun terkena sanksi? Saya ingin Anda membayangkan suasana di Tehran, bukan dari kacamata jenderal, tetapi dari mata seorang mahasiswa di Universitas Tehran. Kemarin, ia mendengar suara dentuman. Sebuah rudal menghantam distrik selatan. Targetnya adalah gedung administrasi Bank Sepah, tetapi serpihannya jatuh di halaman sebuah sekolah dasar. Anak-anak yang seharusnya sedang belajar matematika harus dievakuasi dalam keadaan darurat. Adegan itu, seperti yang ditulis oleh beberapa jurnalis independen, mengingatkan kita apa yang terjadi di Gaza. Namun, lihatlah perbedaan reaksinya. Di Gaza, ketika anak-anak meninggal, dunia menghela nafas lalu kembali sibuk. Di Iran, ketika rudal menghantam, semangat nasionalisme malah menguat. Presiden Pezeshkian mengajukan syarat perdamaian, pengakuan hak, ganti rugi, dan jaminan internasional. Tetapi rakyatnya berteriak lebih keras daripada diplomat. Ketua DPR, Galibah, menyatakan penolakan terhadap gencatan senjata. Kami ingin memberi pelajaran, katanya. Mengapa? Karena ada keyakinan di Tehran bahwa ini bukan perang untuk bertahan hidup. Ini adalah perang untuk mengubah aturan main. Mereka ingin menghentikan siklus lama. Perang, negosiasi, gencatan senjata, lalu perang lagi. Mereka ingin titik. Di kafe-kafe Tehran, orang-orang muda yang dulu mungkin kritis terhadap pemerintah, kini melihat televisi. Mereka melihat Beit Shemesh terbakar. Mereka melihat 9 orang tewas di sana. Lalu mereka berkata, sekarang mereka tahu rasanya. Inilah yang perlu kita cermati sebagai penonton global. Para analis, seperti yang saya temukan dalam berbagai laporan dari INSS dan sumber-sumber intelijen terbuka, melihat pola yang berbahaya. Pola ini mirip dengan tahun 2003. Ketika Amerika dan Britania menginvasi Irak dengan dalih atas senjata pemusnah bahan yang tidak pernah ditemukan. Saat itu, Saddam Hussein dijatuhkan, negaranya hancur, dan sekarang kita melihat narasi yang sama diputar ulang. Isu nuklir Iran dihembuskan, IAEA tidak menemukan program senjata aktif, tidak masalah. Narasi bergeser, tiba-tiba Iran dituduh sebagai sumber ketidakstabilan, pendukung teror, ancaman eksistensial. Pertanyaannya, apakah Israel dan Amerika sedang mencoba mengirakkan Iran? Atau jangan-jangan dengan retorika Perdana Menteri Netanyahu yang menyebut Amalek, istilah dalam teks kuno tentang penghancuran total musuh, mereka sedang mencoba menerapkan buku panduan Gaza di Iran? Jawabannya kemungkinan besar adalah keduanya gagal. Irak adalah kediktatoran rapuh di permukaan. Iran adalah teokrasi dengan infrastruktur perlawanan yang menyebar di 4 negara, Libanon, Syria, Irak, dan Yaman. Jika Iran tobat, guncangannya tidak hanya akan melukai Israel, tetapi juga akan membakar seluruh teluk. Jadi, di mana posisi kita di tengah-tengah ini? Kita adalah generasi yang menyaksikan sejarah berputar. Dulu, agresi selalu bergerak satu arah. Sekarang arah itu berbalik. Bukan karena balas dendam semata, tetapi karena poros perlawanan belajar dari pengalaman. Mereka belajar dari Gaza bahwa diam berarti mati. Mereka belajar dari Irak bahwa diplomasi tanpa kekuatan adalah penghinaan. Mungkin kita tidak bisa menghentikan perang ini dengan menonton video, tapi kita bisa memilih untuk tidak menjadi bagian dari mereka yang memutarbalikkan fakta. Kita bisa memilih untuk melihat bahwa ketika roket jatuh di Tel Aviv, itu adalah berita. Tetapi ketika anak-anak meninggal di Gaza selama 15 tahun terakhir, itu juga berita, meskipun jarang masuk headline. Jika Anda pikir perspektif ini penting untuk didengar lebih banyak orang, cukup like video ini agar algoritma tahu bahwa ada penonton yang peduli dengan kedalaman informasi, bukan sekedar sensasi perang. Saya ingin mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah invasi darat ke Iran akan mungkin dilakukan oleh Israel? Atau justru ini akan berakhir dengan negosiasi di menit-menit terakhir seperti biasa? Tulis pendapat kalian, saya baca satu persatu. Dan jika Anda ingin terus mengikuti perkembangan Timur Tengah dari sudut pandang yang jarang diliput media arus besar, pertimbangkan untuk subscribe, karena konflik ini belum selesai. Bahkan, mungkin baru dimulai. Saya akan kembali dengan update selanjutnya.
Sampai jumpa.